Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita Izin mulai aja ya izin nggak pakai belajarnya. kamera Pak. Wifi-nya cenat cenut. Siap, siap. Tunggu, tunggu. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai trading view ya. Cuma mungkin di awal saya mau disclaimer dulu. Di sini saya bukan ahli trading view, bukan trading view, tapi di sini mau sharing lebih ke fitur-fitur trading view yang biasa saya pakai dan sejauh saya ngasih tahu orang beberapa ada yang nggak tahu gitu padahal fiturnya simple dan mudah dan membantu tapi nggak tahu. Jadi kita coba kulik mengenai fitur-fitur trading view. Di luar materi hari ini mungkin lebih banyak lagi yang fitur-fitur canggihnya, cuma mungkin saya nggak tahu. Jadi yang saya tahu aja yang saya share hari ini. Oke, saya share screen. Oke, sudah muncul? Sudah. Ya, sudah. Oke. Oke, jadi seperti pesan yang saya tulis di grup kemarin ya, itu kalau bisa sih yang punya dua device, satu lihat share screen, satu langsung nyobain ya. Jadi ini tampilan dari TradingView, posisi sudah login ya. Jadi ini akun baru, posisi udah login, ada pilihan algoritnya di sini. Nanti ada pilihan trial gitu. Sama tampilannya ini market US, tampilan watchlist-nya ini. Kalau buka chart itu harusnya sih Apple biasanya, kalau baru-baru banget. Semua udah login, nanti tampilan seperti ini. Nah, Apple kan tampilan ini tampilan basic awal TradingView. Kalau belum pernah buka TradingView, baru buka account, misalnya kayak gini tampilannya. Oke, kita mulai dari ini dulu ya, dari sign in. Pertama, kalau dulu. Mungkin di sini udah pada tahu TradingView harusnya ya. TradingView salah satu tools yang digunakan untuk charting, untuk technical analysis yang bermodalkan candle dan indikator-indikator. Kita login lagi. Oke, ini tampilan TradingView-nya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai yang pertama itu bahwa TradingView itu basicnya itu free, jadi nggak berbayar. Tapi ada kelemahannya yaitu ada fitur-fitur yang tidak bisa dipakai oleh pengguna basic. Cuma kalau sekedar kita untuk swing yang analisanya di luar dia market, ini masih oke, nggak masalah. Untuk basic itu indikator maksimal ada 3, di atas 3 nggak bisa. Volume ini nggak dihitung indikator, jadi ini free. Lalu yang free itu nggak bisa bikin alert, nggak bisa uh, bikin layout, share layout, uh, sama nggak bisa download data diekspor ke Excel. Nah, jadi kalau akun baru ini kita bisa trial dulu. Jadi biar kalau pengalaman saya yang pernah mencoba life hack-nya ini biar kita bisa memakai fitur premium. Nah, kita aktifkan dulu trialnya. Tujuannya apa? Biar nanti kita bisa bikin layout di sini. Kita bisa bikin banyak layout. Jadi kayak gini. Nah, nanti kita bisa bikin banyak layout di sini. Masing-masing layout 3 indikator. Jadi kita nggak perlu panggil-panggil indikator baru gitu. Jadi kita coba aja ya.
di-upgrade. Tapi hati-hati di sini ketika mau upgrade, jangan lupa di unsubscribe sebelum periode tagihannya masuk. Jadi ini upgrade. Nah ini kan free ya, nggak ada pilihan trialnya ya. Kemarin ada. Wah, sepertinya akun ini udah pernah ya. Jadi nanti kalau yang belum, harusnya di sini free trial ya. Free trial 30 hari. Nanti pilih aja yang paling tinggi. Masukin data-datanya, lalu akunnya akan menjadi free. Berarti saya balik ke akun utama saya aja. Akan akun trading view-nya. Jadi kalau baru harusnya ada free trial 30 ya. Jadi free trialnya dicoba. Nanti itu dibikin layout sebanyak-banyaknya. Nah, ketika masa trialnya habis, layout itu tetap masih bisa dipakai. Oke, nah ini akun trading view saya udah pakai yang pro, cuma ada batasan di 5 indikator per chart. Nah, nanti kalau pakai premium, nanti pilihnya yang ini, yang paling tinggi aja, jadi bisa banyak indikator, cuma tetap nanti ketika premiumnya habis, cuma bisa 3 indikator aja. Jadi bikin layoutnya cukup satu layout 3 indikator yang berbeda gitu. Layoutnya bisa dibikin sebanyak ini, unlimited, dan masih tetap ke-save ketika masa trialnya habis. Jadi buat layout ini aja sih bermanfaat. Ini saya tampilkan yang pernah tak bikin free trial. Nah, ini sudah tampil ya chartnya. Nah, ini sekarang posisi akunnya itu adalah akun free, tapi udah pernah mencoba premium paling tinggi, trial. Nah, di sini saya manfaatkan yang fitur layout, muat layout. Jadi waktu itu saya bikin banyak layout buat cadangan biar nggak, kalau pakai indikator ini layout ini yang dipakai, kalau pakai indikator ini yang dipakai, karena kan free cuma maksimal 3, jadi dimanfaatkanlah yang fitur ini. Makanya ini bisa banyak, waktu itu bisa banyak indikator, tapi ketika trialnya habis tetap yang bisa dipakai cuma 3, yang aktif itu nanti cuma 3. Mozilla-nya layoutnya apa, lemot ya, kebanyakan browser Pak Oki, mau nanya Pak Oki, ya. Monggo. cara nambahin layoutnya itu ada tombol shortcutnya atau enggak ya? Ada. Karena Nanti kita ini oke, saya jelasin yang ini dulu ya, yang oke, terkait oke, apa, free trial. Jadi kenapa oke, kok siap. disuruh bikin akun baru free trial? Jadi kayak gini, ini kan masa ini udah habis ya. Jadi masa trialnya akun ini udah habis. Jadi yang aktif itu cuma 3 kayak itu. 1, 2, 3 tambah volume 1. Sisanya kan ada seru tuh, karena emang maksimal 3. Jadi cara munculin layoutnya itu kan shortcutnya tekan titik.
Nah, ini layout-layout yang udah saya bikin waktu itu sebanyak berapa nih? 20 lebih kali ada. Nah, ini ketika kalian masih aktif free trial-nya, nah ini bikin sebanyak-banyaknya 3 indikator aja maksimal. Nah, nanti bisa gonta-ganti gitu. Kebetulan saya tipenya yang suka lupa ketika saya udah close indikator, padahal indikatornya bagus, cuma karena lupa jarang dipanggil lagi gitu. Nah, di sini kan kelihatan yang saya bikin lewat lengkap, ada AKUM, MACD, ada RSI, dan lain-lain. Nah, ini walaupun udah habis masa trialnya, ini masih bisa dibuka, tetap ada layoutnya gitu. Cuma hati-hati tadi ketika lagi pakai masa trial, kan masukin kartu kredit, sebelum masanya habis harus di unsubscribe, biar nggak masuk bagiannya. Jadi kalau bisa sih sehari kelarin, langsung unsubscribe aja, jadi biar nggak lupa. Oke, sekian penjelasan yang itu. Kita balik ke trading view yang ini. Oke, posisi trading view saya kali ini udah yang pro, tapi pro yang paling bawah. Jadi yang paket sederhana ya, yang 5 indikator maksimal dengan 2 chart one layout. Dan ini ada ya fitur-fitur masing-masingnya. Saya pilih yang pertama. Terus ini setahun kan jatuhnya 155 ya. Nah, saya 2 tahun terakhir dapatnya nggak nyampe $100 aja nggak nyampe. Saya di angka, saya dapat di 89 setahun. Diskon 50%. Tahun lalu juga 89,4 satu tahun dari 2021. Nah, ini gimana caranya? Jadi, kalau 2 tahun terakhir yang saya pakai itu, kita beli dulu sebulan, full, sebulan aja. Jadi pakai yang 1 bulan. Nah, ketika udah pakai seminggu atau berapa, nanti kan biasa ada tawaran tuh, diiming-imingi. Kok pakai sebulan aja, setahun aja sekalian promo 50 katanya. Dan itu udah 2 kali terpakai, ada berlaku. Jadi makanya dapat udah 2 tahun, saya dapatnya segini. Jadi awalnya pesan sebulan, jadi jatuhnya kan 100 tetap lebih murah kan, tadi 155 setahun. Nah ini jatuhnya kita pakai sebulan dulu, terus tambah setahun. Jadi 13 bulan 110-an ya, ini tambah ini. Makanya saya bisa sejauh ini, walaupun ada Black Friday, ini tetap lebih murah sejauh yang saya pakai ya. Oke, setelah itu kita untuk muncul ke chart itu ada di sini, produk chart. Ini sedikit gambaran, ini profile, ini ID trading view kita. Kalau belum pernah disetting, harusnya ini bisa disetting. Bikin yang mudah-mudah diingat aja, huruf besar atau huruf kecil semua, jangan beda-beda. Karena ini nanti ketika ada invite indikator atau apa, ini yang diminta adalah ID trading view. Kita ke chart ya. Di produk chart. Sorry, lemot ya. Om Oki, Ya, biar nggak lemot, itu video ente dimatiin Om. Nanti jadi udah lebih nggak ada lancar. video. Ada nih video Oh, ente masih kelihatan. oh bukan internet ini ya? Nah, kalau kayak gini harusnya sih ya lebih cepat Om. Oh, oke, Dicoba oke, aja. oke. Oh, saya Ya. tutup dulu. Kelihatan ininya. Oke. Kita tutup semua indikator. Nah, tampilan standarnya kan harusnya ini ya. Candle. Eh, belum ada indikator apa-apa. Kita bahas satu-satu yang tampak di depan mata dulu ya. Pertama di bagian atas. Ini adalah gambar profile. Ini ada username, profile, account and billing yang melihat bagian tadi. Ini balik ke home. Kalau nggak suka yang terang-terang, pilih yang dark. Sukanya yang hitam-hitam gitu. Bisa dipilih di sini.
Terus ini info-info terbaru TradingView nih kalau mau layout, mau sign out. Salah klik. Terus di sebelahnya ini ada emiten. Kalau klik di sini ganti emiten. Nah ini ketika mau compare, misal ITMG, berarti ITMG ini kita compare misal dengan IDX Energy. Nanti kayak gini. Gerakannya yang orange ini energi, mau sama composite. Nah, composite yang biru ini bisa diganti-ganti mau warnanya apa. Ini biru jadiin ungu gitu, bebas. Jadi ini buat compare yang sebelah sini. Ini bisa di hide, bisa di close. Ini juga. Ini tujuannya lebih ke compare, misal atau sesama emiten ITMG dengan Adaro, pergerakannya gimana gitu, atau banking, 4 banking disusunin, nanti kelihatan dia biasanya sih sejalan gitu kayak gini kan. Nah, ini ada divergen ini ya. Call turun, energi turun, tapi ITMG naik. Nah, ini berarti kan ada sesuatu. Nah, pas ITMG kemarin sesuatunya kenapa ya? Karena dia RUPS akhir bulan ini sama bagi dividen besok. Makanya dia call-nya kayak gimana pun turun, energi turun, dia masih naik kan? Gitu. Tapi secara umum gambarannya dia akan mengikuti. Call naik, dia akan naik. Nah, di sini nih, call mulai turun terus, tapi TMG masih ada berita yang sensitif, ada corporate action, jadi dia masih melawan arah. Lalu di sini ada time frame, ada 1 menit, 3 menit. Nah, ini kalau di premium itu di pro kita bisa masukin time frame sendiri. Jadi di sini. Jadi mau berapa? Kalau di sini saya makainya ada di 210 menit, 104 menit sama 127 day. Nah, ini yang di luar, ini yang custom saya. Selebihnya kalau bukan pro, biasanya 1H, 2H, 4H, dan daily, weekly sama monthly. Kalau time frame kecil tetap sampai 1 menit harusnya bisa ya. Lalu kalau free di jam market itu kita nggak bisa live. Jadi gerakan marketnya ketika buka TradingView jam market itu untuk market Indonesia itu nggak live. Jadi ada delay di 15 menit. Jika mau live itu ada tambahan biaya lagi di luar biaya anual tadi. Itu $10 tambah pajak 1% jadi $11 per bulan. Saya udah nggak pakai itu karena udah nggak lihat market. Jadi udah berapa bulan ya? Udah lama. Setengah tahun ini nggak perpanjang yang per bulan data IDX-nya $10 per bulan. Lalu di sebelahnya ini tipe-tipe candle, ada bar kayak gini, ada candle yang biasa dipakai. Ini banyak ya pilihan ya, ada Heikin, ada kolom line kalau nggak line, kalau mau lihat titiknya di harga closing aja. Kalau yang paling enak ya paling ini ya candles, karena di sini kita juga bisa lihat open, close, high, low. Jadi pergerakan harga hari itu tergambar dalam satu candle. Oke, sebelahnya ini indikator. Nah, indikator ini yang ada variasi di sini ya. Jadi teknikal. Nah, teknikal semua banyak nih di sini. Jadi mau nyari apa? Moving average. Jangan lupa dibintangin. Ketika dibintangin, dia akan masuk ke bagian paling atas ini, favorit. Nah, jadi jika ada indikator-indikator favorit, jangan lupa dibintangin. Terus my script ini kan biasanya di grup-grup Telegram atau di Google itu kita bisa bikin script sendiri atau ada copy-copy script dari orang coding gitu. Nah, contoh yang signal ini script bisa diubah ininya. Nah,
Di bawah munculnya ini ada pin editor yang dari bahasa pemrograman anak IT mungkin bisa mempelajari ini, bikin script di indikator TradingView, bisa di save lalu di add ke chart, maka munculnya kayak gini. Ini karena judulnya swing signal, jadi beli, buy, beli, buy, beli, buy gitu, beli, buy. Ini beli, jual. Terus tapi kan belum tentu ini valid juga ya, harus di backtest dulu nih benar nggak ya gitu. Ini lebih ke saya cuma koleksi dapat dari orang tak masukin gitu. Cuma ini jarang tak pakai. Cuma kita sekarang buat tahu aja bahwa ada MyScript bisa bikin sendiri, bikinnya di sini di bagian ini ada stock screener, ada pin editor. Nah di bagian pin editor inilah tempat bikin yang baru. Jadi open new script. Ini indikator atau strategi atau apa, di sini pilihannya, terus di save, add to chart. Jadilah dia. Saya juga nggak ngerti ya cara bikin indikator, cuma bisa masukin aja. Ketika ada codingnya bisa masukin ke sini, saya bisa. Terus ada teknikal, indikator yang berhubungan dengan teknikal, ada finansial, yang berhubungan sama finansial, income, net operating income, dan lain-lain. Ini komunitas script, communities yang share secara umum indikator yang dia bikin. Nah, yang di bawah ini, kalau belum pernah dapat invite, dia nggak muncul ya. Tapi kalau udah pernah dapat invite indikator, nah ini, kita di invite indikator-indikator yang tidak ada di umum. Jadi ada gambar gemboknya. Jadi nggak semua bisa akses. Oke, itu yang bagian indikator. Ini template indikator. Per indikator kita per indikator jadi nyusun satu gambaran, nyusun terus di save. Nanti kalau mau pakai ini klik ini gitu. Jadi keluar indikatornya. Kalau mau yang oscillator nanti muncul oscillatornya gitu. Ini bisa di save, harusnya nggak tahu kalau free ya bisa apa enggak fungsinya ini. Lalu ini ada alert. Alert ini buat notif ya. Jadi ITMG ketika crossing di harga sekian, bunyi sekali, tahu bunyi setiap waktu. Terus pesan nama alertnya apa nih? Trailing stop jual, trailing stop bumi, Arna buy, BL, kayak gitu-gitu. Saya biasa pakai ini, terus bikin pesannya apa biar nggak lupa. Nanti dia bunyi di ada pilihannya mau notif di HP, show di laptop, atau link ke Telegram. Aku biasa bikin grup Telegram khusus terima alert ini linknya pakai yang ini. Jadi terus suaranya dan lain-lain. Atau bisa di email juga kalau mau. Kalau saya nggak, saya di sini sama tampil di laptop sama aplikasi aja. Ini untuk alert. Nah, ini nih bar replay. Kita balikin dulu ke ini bar replay. Bar replay ini untuk kita bisa motong chart. Biasanya ini kita latihan untuk trading gitu ya. Kita potong sampai sini, kita nggak tahu ya gerakan ITMG pas di sini, anggaplah sampai di sini. Kita mau pakai aturan misal MACD sama moving average. Average 20. Oke. Nah, kita mau pakai aturan kalau dia golden cross di atas buy, golden cross di bawah jika close di MA20 kita buy. Nah, kita kan ini udah kita potong tadi ya. Ini ada pilihan di bawah play, shift tanda bawah atau shift tanda ke kanan. Nanti dia jalan. Ini belum buy ya, belum cross. Ini latihan gitu. Nah, cross dan MA pas di atas 20 closing. Buy ya, buy. Wah, merah. Kalau buy di sini tetap ya biasa kalau CL itu kalau bikin lower low, di sini kita belum CL. Nah, naik lagi kan. Kalau kalian pasangnya buy di sini terus
closing di bawah candle sebelumnya, ini udah kena prank gitu. Padahal dia naik lagi. Sebenarnya batasan dia break itu ya di bawah sini gitu. Lalu turun lagi, naik. Jualnya ya kalau karena cross berarti jualnya cross lagi. Kalau cross ke bawah, MACD belum cross kan. Nah, cross baru jual. Kadang kena prank juga kalau dia naik lagi. Cuma kalau dia naik MA20 lagi bisa kita spek lagi gitu. Sejenis itulah kita pakai indikator favoritnya apa, kita backtest di sini. Hasilnya untung nggak sih gitu. Nah, kayak gitu. Ini fungsi backtest ya. Nah, ini versi backtest manual. Kita cobain satu-satu, kita catat, nanti kita excelkan, dapat hasilnya ini indikatornya secara umum menghasilkan cuan gitu. Nah, ada bawaan backtest dari TradingView, kita nggak perlu manual. Jadi kita close dulu ini, kita tutup dulu ini. Nah, kita mau uji MACD backtest MACD di ITMG. Nah, kita cari di indikator MACD. Udah ada bawaan indikator ya, MACD strategi. Yang ada kata-kata strategi atau lambang-lambang ini fitur backtest. Jadi dipilih itu. Nah, MACD muncul tuh di chart lambang-lambang nih buy, sell. Dia udah hitungin tuh. Kita ubah dulu settingan MACD strategi. Yang wajib diubah itu di sini sama modal kita berapa, misal 100 juta. Lalu sekali entry itu berapa persen? Misal 15% modal, berarti 15 juta. Ganti ini jadi IDR. Oke. Nah, ketika pakai MACD dengan settingan 12269 yang input ini, 12269 kita nggak ubah settingan awal, untuk MACD bawaan default. Jika kita mengikuti sinyal ini top, crossing buy, crossing sell, crossing buy, crossing sell, dikalkulasi oleh TradingView, maka dari 15 juta yang kita input setiap entry, tanpa ada yang melewatkan sinyal satupun, ini kita cek properties, dia melakukan backtest dari 2008 sampai 2023, berarti 15 tahun. Overview-nya itu dari 15 juta menjadi 48 juta. Jadi ada sebanyak 266 trade dengan profitable 38,3 dengan profit factor 1,3. Namun di sini juga dikasih tahu max drawdown pernah loss dari 15 juta itu pernah minus 12. Jadi kan lumayan ya, psikologisnya nih terganggu nih. Tapi overall 15 tahun ujungnya profit. Nah, ini bisa diganti-ganti, misal mau makainya 10, 40 lebih sedikit, 11, 35 lebih sedikit. Nah, berarti memang 12 sudah terbaik gitu. Atau 25 diubah 45, 42 udah paling best lah. Kalau bawaan default kan 26 gitu. Atau 9 ganti jadi 10. Nih, ubah mana yang paling tinggi. Nah, itu yang nanti kita bisa pakai indikator. Jadi kita nggak perlu cek chart lagi setiap crossing buy. Tapi kan benar-benar manut gitu. Secara overall pasti profit. Cuma dari grafik ini kelihatan sempat equity itu merah di sini. Jadi secara overall di ITMG ketika pakai MACD full, equity-nya naik dari ini berapa nih? Equity sempat di terakhir di 148 juta dari setiap entry di 15 juta. Gitu. Ini backtest bawaan dari indikator TradingView. Kalau mau yang lain cari aja di sini, misal RSI gitu. RSI strategi ada juga, nanti ganti-ganti. Nah, minus kan, jangan lupa ubah settingan dulu, modal, setiap entry mungkin 15 juta, IDR. Kalau pakai RSI di ITMG dengan settingan ini muncul ya buy sell-nya, itu nggak profit. Jadi dari
15 juta sekali entry, itu malah minus 52 juta. Jadi nggak bisa pakai RSI doang untuk trading, buy and sell. Kurang lebih simpulannya kayak gitu ya. Terus setelah ada trade-nya ini dari overview kan ada 27 trade. 27 itu apa aja? Nah, dikasih tahu sini nih. Entry di sini, buy di sini, dikasih tahu ya. Nanti ditarik aja 10% sampel untuk dicek benar nggak sih angka-angka yang dikasih gitu. Karena ini kan kayak robot ya, jadi harus dicek ulang. Oke, sekian yang untuk backtest. Kita close. Jadi ada backtest ada 2 ya. Jadi mau manual pakai potong bar replay, catat satu-satu, pakai indikator favoritnya apa. Nanti dites minimal itu kalau ajaran Pak Wira ya, 1000 kali trade, cobaan 1000 kali trade, pakai metode yang sama, dihitung deh berapa win, berapa loss. Kalau minimal sih di atas 50% ya, 60% win, itu tinggal pakai aja gitu. Satu jurus itu aja dipakai strike terhadap metode itu, ujung-ujungnya nanti pasti cuan karena kita udah backtest kan. Kecuali kalian coba-coba, kita coba-coba dengan metode baru, pakai duit baru terus, metodenya kita belum pasti, ya kita berarti siap dengan risiko minus gitu. Jadi ada namanya istilah backtest, bahwa ketika ada metode yang kita yakini benar, itu tuh harus kita backtest sendiri dulu, harusnya, biar ada keyakinan di sana, ada conviction gitu. Oke, lanjut sebelah sini. Ini namanya layout. Jadi ini ada layout. Kalau free cuma bisa 1 ya. Kalau pro bisa 2 tadi katanya. Jadi bisa 2. Bisa muncul 2 di sini. Bisa didampingin, digandengin, mau samping atau atas bawah. Ini jarang kita pakai ya, kecuali lagi compare. Terus ini layoutnya apa aja? Di sini ada panah. Ini ada bikin new layout. Ini ada make a copy, misal mau nambah layout. Ini layout yang udah kesimpan. Shortcutnya kalau mau buka layout itu di keyboard tekan titik. Titik, nah ini muncul dia. Jadi mau yang ini, nanti muncul tab baru layoutnya. Nah ini indikator udah di save. Nah ini fungsinya tadi ketika saya mau pakai indikator ini, saya bukanya lewat ini. Ketika mau pakai yang MACD dan lain-lain, saya bukanya yang ini. Jadi nggak manggil-manggil indikator baru. Nah ini bisa dimunculin tuh basic dengan cara yang awal tadi. Pakai dulu free trial yang premium, bikin layout-layoutnya banyak-banyak. Nah, nanti kita nggak perlu panggil-panggil, tinggal tekan titik, mau layout yang mana gitu. Oke, ini tuh layout. Terus layout ini bisa di-share. Jadi, ketika saya buka layout yang ini, lalu saya mau share nih layout saya yang ini, kan udah ada coret-coretannya tuh, gambar apapun di sini pasti ada semua emiten 700 atau apapun lah yang ada di saya gambar di layout yang ini, di layout SS ini. Ketika saya share, cara share-nya ya adalah sharing saya nyalain, lalu ini saya copy. Saya kirim ke orang, nanti orang tuh muncul di pojok kanan atas ada copy. Nah, copy di sana copy layout. Jadi dia bisa copy full sama coret-coretan yang ada di dalam layout ini. Nah, itu share layout. Ini ekspor data, misal mau ngirim ke Excel, saya nggak pernah pakai ya. Ini aja, sharing. Nanti kalau udah sharing, biar nggak tersebar, jangan lupa dimatiin. Gitu. Jadi orang yang terima itu dia juga bisa sharing, dia udah terima, terserah dia. Jadi kita bisa nyalain, matiin. Terus ini setting. Nah, setting ini dari atas ya. Ini mengubah warna candle. Ini mau nampilin last. Ini muncul kan garis ininya. Coba-coba aja ya, diklik-klik gitu. Apa bedanya? Ini Bangkok, Jakarta. Nah, ini status line. Saya nampilinnya adalah description atau ticker and description. Jadi TMG Indo Tambang Raya. Kalau description aja Indo Tambang Raya.
Kalau ticker aja, ITMG aja gitu. Saya description, bebas ya. Nanti coba-cobainnya di ketika kalian copy gambar yang fitur yang ini. Nanti pilih, keluar nggak sih tickernya gitu. Sama satu lagi yang saya suka itu di munculin nama di sini. Di harga, karena kan biar kelihatan nih sama apa sih gitu. Jadi kalau nggak dimunculin di sini, di atas, minimal di sini ada. Nah, ini pilihannya di sini. Scale symbol name. Nah, ini kalau ada yang share chart nggak ada ini, saya selalu ini miten apa gitu kan. Biar nggak nanya-nanya, biasanya saya munculin di sini. Ini bisa diotak-atik sendiri ya, pilihannya apa. Ini juga pilihan warna. Ini standar lah, nggak terlalu susah buat dikulik, tinggal rajin-rajin ini aja. Terus ini kalau mau full screen mode, ini full, saya jarang pakai karena nggak muncul, nggak kelihatan jadinya samping-sampingnya. Nah ini buat gambar, pilihan gambar ada download image, berarti ini ngedownload jadi file PNG. Kalau yang satu lagi copy image, berarti tinggal copy, paste ke tempat yang mau di-share, control paste. Nah, jadinya begini. Jadi JPEG. Nah, lalu itu aja sih, ini copy link, berarti yang dikirim ke orang link, nanti dia buka, atau new tab. Ini publish, kalau mau share ke TradingView ini ada semacam forum gitu. Kalau mau share cocoretan analisanya di sini. Ini kalau analis atau apa gitu, bolehlah share di sini. Terus kita lanjut ke fitur sebelah sini dulu. Ini ada watchlist. Nah, watchlist saya udah bikin banyak ya di sini ya. Karena ini udah 2 tahun terakhir saya bikin ada IDX, semua IDX yang masukin sini, yang IDX saya pantau ya, Q45 gitu. Jadi ketika kita udah bikin ini, klik sekali, nah tinggal tekan spasi, berganti, jadi screeningnya cepat gitu. Atau channel saya ini, emitennya ini, yang udah saya coret gitu kan, ini udah kena belum ya gitu kan. Nah, nih. Jadi nggak perlu diingat-ingat buka-buka gitu, nggak. Jadi tinggal watchlist, tinggal spasi, oh ini udah lewat gitu, oh ini masuk area gitu kan. Jadi watchlistnya itu kita putar-putar situ aja, stock universe kita masing-masing. Jadi udah ada gambar masing-masing gitu. Nah, wah ini di area sini nih gitu. Kan mengingat emiten itu kadang udah gambar terus lupa gitu, karena nggak masukin di watchlist. Atau mau watchlist yang per sektor, misal tadi IDX ada sektor yang hijau, nih lagi hijau, misal finance, aku nggak simpan finance kayaknya deh. Finance, oh ada. Finance lagi hijau, apa sih yang hijau? Nah, tinggal dicek di sini. Finance hijau apa sih gitu. Nah ini watchlist bisa di create new list ya. Terus bisa dikasih bendera gitu, apa flag. Jadi kalau mau warna aja gitu. Nah bisa diklik sini-sini yang warna di atas. Terus watchlist ini bisa di-share juga. Jadi saya udah bikin misal IDX atau contoh HT gitu, Haritanu. Ini HT yang merah non syariah, yang biru yang syariah. Ini saya mau share gitu, mau bagi ke orang biar orang bisa ngambil. Nah, caranya tadi klik lambang yang ini, advance view. Ini muncul kayak diagram. Nah, ini ada 5 sektor nih, saham HT, ada 8 industri. Ini ada penjelasannya, ini list-listnya. Saya mau share, berarti tinggal aktifin ini, share, copy. Nah, nanti kirim ke mana, ke siapa mau dikirim, dia tinggal copy, udah, tinggal ambil. Udah terima aja dimasuk ke watchlist-nya. Begitupun yang lain-lain gitu. Ini ini udah lama banget ya, jadi jadinya banyak. Ini yang JI 70 plus LQ 45. Saya sih mantaunya yang ini aja, ini sama
2 itu. Yang swing 1 sama ini. Jadi watchlist-nya nggak kemana-mana, karena kalau kebanyakan watchlist biasanya kelewat gitu. Wah, kelupa. Karena semuanya dilirik kan. Harusnya kan ada stock universe. Nah, stock universe itu di fitur ini kepakainya di watchlist. Gitu. Biar langsung chart-nya bisa di... Ini tampilan pilihannya. Yang mau ditampilkan apa aja. Last, exchange, volume, atau apa. Ticker. Oke, di bagian sini yang sering saya pakai itu cuma 3 ya. Watchlist, alert. Alert yang tadi, ketika ada alert, dia muncul listnya di sini. Nah nih, banyak alertnya kan, karena emang saya suka bikin alert. Karena lupa, kita nggak mantau market, jadi pasang alert. Jadi biasanya sih siap CL aja sih. Batas CL gitu. Rata-rata atau mau mantau HK, kalau dia break ini HK gitu. Biar diingetin, jadi nggak perlu ingat-ingat ulang. Jadi alert berfungsi di sini. Tapi kalau free sih nggak bisa ya alert ya. Cuma bisa 1 kalau nggak salah. Makanya saya pakai yang ambil tahunan itu biar fitur-fitur ini saya bisa pakai gitu, walaupun premiumnya premium paling bawah, paling miskin gitu, penting bisa pakai. Lalu ini kayak di RTI ya, gainers, cuma kalau baru buka itu harus dipilih dulu marketnya, pilih yang Indonesia, lalu pilih di sini. Saya biasanya gainers, persentase, ini volume gainers, ini persentase gain, ini persentase loss. Jadi kayak RTI lah. Ini ada di sini di TradingView. Lalu fitur yang lain-lain saya nggak pakai, saya lanjut ke yang ini. Bagian bawah ini yang sering saya pakai banget. Ini ada namanya Object Tree, Multi Select Drawings. Jadi kita contoh di... Nah ini. Ini kayaknya sepi gambarnya kan, padahal ini saya hide. Saya munculin, ada scale, ada Fibo, dan lain gitu. Jadi di drawing ini bisa apa? Gambar-gambar itu kalau kita mau hide, nah kita tinggal grouping di select, save, kan, lalu create a group. Nah, mungkin grup 2 bisa dinamain, di rename, terus mau di hide, nah ini hide. Ini ada horizontal 1. Nah, masukin ke sini. Nah, jadi nggak perlu ini dihapus-hapusin, sayang kalau udah gambar terus kita mau gambar yang baru digrupin aja di hide gitu. Nanti ketika mau hapus juga, misal kita ini ke hide kan, kita nggak tahu nih, kok kosong ya gitu. Terus tiba-tiba kita mau hapus, dia kasih tahu ada drawing di sini banyak gitu. Kalau mau remove baru remove. Jadi ini fitur yang sangat terpakai, yang sering saya pakai. Ini grup. Jadi drawing, gambar. Jadi banyak gambar gitu. Misal pakai metode Elliott Wave, nah, satu yang lain lagi satu. Jadi dipisah-pisah di sini di Object Tree ini. Oke, lanjut ke sebelahnya. Ini ada auto, ada log, ada adjective ya, adjust. Nah, saya sering makainya untuk log. Log ini saya selalu aktifin, terutama ketika mau narik trend line. Misal kita tes ya, ini log nggak aktif. Saya mau tarik trend line dari nih. Kelihatan ya di sini kan saya nariknya cuma sampai sini, tapi ini kan kena kan. Kalau kita pakai log, nah dia agak bergeser tuh. Jadi nggak sama kan. Tapi ini ke sini, kita ubah ini ke sini aja. Nah, atau ke sini. Kan beda dengan tidak log gitu. Nah, jadi bedanya di sana. Kalau anak teknik sipil atau teknik yang lain, itu ketika kuliah ini bikin grafik perkerasan jalan itu ada namanya chart logaritmik gitu. Jadi membuat chart
lock. Jadi inilah fungsinya di sini. Dia berasa perubahannya itu ketika time frame gede, time frame jauh. Kalau cuma view-nya kecil ini, cuma ini aja, so area sini, nggak ngaruh loh, nggak terlalu berbeda. Nah tuh, sama aja kan. Tapi akan ngaruh ketika mau tarik trendline jauh, jadi lock-nya diaktifin. Itu sih bedanya. Nanti cobain sendiri aja, tarik garis, lebih valid yang mana, itu terserah, tergantung keyakinan masing-masing aja. Kalau keyakinan saya selalu aktifin lock, karena buat yang candlenya curam-curam kayak gini, parabolik, itu lock sangat membantu. Jadi biar nggak lupa selalu saya aktifin kalau lock. Kalau yang lain saya sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Terus hapus, ini waktu, tanggal. Nah, di bawah ini yang tadi ya, ini tester, ini pen editor buat script. Kalau punya script sendiri, masukin indikator. Nah, ini stock screener. Stock screener ini sejenis di Stockbit. Nah, itu trading view juga ada. Trading view ada, malah ini BBCA, klik keluar chartnya di atas BBCA. Nah, tinggal kita setting. Nah, marketnya pilih Indonesia. Di sini ada lambang Indonesia ya. Time frame-nya 1 hari. Dalam IDR. Terus filter. Nah, di sini main ini. Mau screening-nya apa? Mau finansial kah? Teknikal kah? Atau yang mana? Saya biasa pakai di teknikal ya. Misal MS. Moving average. Simple moving average. Saya pakai yang 20. MA20 kalau cross up ya, cross up closing berarti price harga, nah, muncul selesai tuh close, dia muncul tuh info. Kita munculkan dulu MA20. Nah, karena tadi filternya screeningnya MA20, benar nggak sih screeningnya itu? Oh, ini cross down, berarti ambilnya yang cross down. Cross down terhadap price. Nah, muncul GGRM. Tuh, closing di atas MA20 ya. Nah, closing di atas MA20 tuh baris BNLI. Tuh, closing di atas MA20. Nanti tinggal di mau filter berdasarkan market cap yang paling atas, tinggal diklik aja. Nah, ini paling kecil. Nah, ini dari paling besar ke paling bawah. PBTN. Closing pas di MA20. Nah, kemarin-kemarin kan ini sempat closing, tapi turun lagi. Nah, hari ini closing lagi. Ya, kayak gitu ya untuk screening. Ini bisa di custom, terus di save. Ini kan ada save-an gue ya, pattern fishing gitu. Ini banyak nih save-savean. Nanti di save aja ini, save screen as. Lalu ini bisa di-download. Nih, download ke Excel, nanti dijadiin di filter-filter lah di Excel pakai cara masing-masing. Bisa diolah kembali gitu. Penting di sini ada, kita tahu di sini ada screening, teknikal. Teknikal apapun ada di sini sih harusnya yang ada di sini. Cuma saya biasanya MA, MACD, yang simpel-simpel aja sih. Jarang yang lain-lain. Oke, itu fitur yang bawah ini udah. Nah, sekarang sebelah sini, ini yang bakal sering dipakai. Kita dari yang paling atas, itu ada kursor. Kursornya mau, kalau saya kan tambah ya, ke ini. Mau yang titik juga bisa, titik. Ganti-ganti sesuai sukanya, dan ini saya star ya. Nah, kalau di star itu, nanti ini ada di bawah juga paling star ya. Nah, muncul tuh favoritnya gini. Kalau belum punya, biasanya muncul di sini pas diklik star, muncul di tengah-tengah. Ini bisa taruh di mana-mana aja. Saya taruh paling bawah ini biasanya. Di star, nih yang biasa dipakai, saya star, nanti dia di bawah sini. Jadi saya nggak pernah lirik yang sebelah sini. Selalu ngambil sini. Jadi kalau mau bikin kotak,
Saya ambil di sini. Sini gitu. Mau ngambil Vibo, sini. Ambil apapun di sini udah yang biasa dipakai di sini. Jadi tinggal hapus drawing, hapus. Terus ini gambar-gambar ya, ini garis di sini. Ini Vibo retracement, Vibo extension, apalagi yang di sini yang sering pakai gun square, gun fan. Terus di sini ada gambar-gambar brush, highlighter, rectangle, pad ini saya mau gambar arah garis gitu. Nih, mana-mana. Pad. Terus yang saya bintangin lah pokoknya udah masuk di sini, jadi saya jarang buka selain itu. Ada di sini semua. Terus ini tulisan, ini juga saya bintang, ini juga bintang. Selebihnya jarang pakai. Nah, ini yang untuk pattern. Pattern kan banyak ya. Ada ABCD pattern, harmonic, cyber pattern, ABCD triangle pattern, Elliott wave. Elliott wave 1 sampai 5, misal 1. Nanti ini tinggal diganti-ganti nih di settingan. Mau mikro, ABCD 1 2 3 gitu. Ini yang 5 ya, ini yang impose. Nah, ganti-ganti setting di sini. Ini dia di fiturnya di sini ABCD 1 2 3 4 5 atau ABC. Ini yang saya bintangin ada di bawah ya di sini. Terus ini emoticon yang berwarna, yang enggak biasanya ada di sini harusnya. Tuh. Bisa pakai emoji di sini, jadi bikin note pakai emoji kan lucu ya gitu. Bisa di sini. Nanti kalau ngeprintnya ngedownload, harusnya sih gambarnya masuk. Jadi kirim gambar, harusnya ada tuh, kan lebih bagus, ada berwarna gitu. Terus ini ruler jarang pakai, ini juga zoom in zoom out jarang. Ini magnet ya. Magnet ada weak, ada strong. Nah, saya pakai yang strong. Tujuannya ketika mau gambar, dia langsung ke titik itu. Nah, gitu. Kalau nggak diaktifin, harus pas-pasin manual gitu kan, takut melenceng gitu kan. Jadi diaktifin, ya, tarik. Terus kalau lagi aktif magnetnya kita mau gambar, tapi nggak mau magnetnya dimatiin, tekan aja kontrol di keyboard. Nih, jadi bisa mati magnetnya. Nih kontrol. Jadi ini terus di magnet atau nggak mau pakai magnet biar bisa bebas freehand, tekan kontrol. Tapi defaultnya saya selalu aktif magnet karena biar pas titiknya. Lalu ini gambar, jadi stay in drawing bisa. Jadi kalau udah klik ini, misalnya mau narik garis, tarik ini, terus tarik lagi dia bakal garis lagi harusnya tuh, nggak stop lanjut drawing gitu. Jarang saya pakai. Saya kalau mau gambar langsung pilih di bawah ini aja. Terus ini gembok, jadi biar nggak pindah-pindah. Saya aktif. Nah, misal ini digembok. Nah, ini nggak bisa dipindah-pindah, dia ke lock. Kalau yang ini kan nggak digembok, kepilih kegeser gitu kan. Nih bisa digeser harusnya. Oh, ini semuanya di blok. Kalau per item itu di sini yang mau digembok ini. Saya mau klik garis ini, mau digembok di sini pilihannya. Jadi ini nggak bisa digeser. Kalau yang ini bisa digeser. Kalau digembok nggak bisa digeser. Nah, kalau yang ini, berarti ini gembok draw, lock all drawing tools secara keseluruhan nggak bisa digeser. Jadi mau view aja biar nggak geser-geser gitu kan. Nah, jadi klik ini. Ini untuk hide gambar. Nih. Saya mau nampilin mau screenshot gambar, tapi ada cocoretannya. Selain yang di sini di hide, kita bisa lewat sini di hide aja. Ada pilihannya hide drawing, hide indikator, atau lain-lain. Terus ini hapus yang kayak biasa.
Nah, ini yang star, yang favorit tadi bisa dihilang munculin. Kalau mengganggu, dihilangin dulu. Kalau munculin lagi, munculin. Kurang lebih itu sih fiturnya. Untuk shortcut-shortcutnya kita hapus dulu ya. Jadi shortcut yang biasa dipakai, yang pertama, yang sering ya saya pakai itu, misal mau ganti emiten, kan arahin ke sini gitu ya. Nah, shortcutnya nggak perlu, arahin sembarang kursor, ketik aja langsung. Oke. Nah, jadi langsung di keyboard aja, jadi nggak perlu arahin ke sini, langsung di keyboard, itu bisa langsung PBNI. Nah, jadi langsung di keyboard ya, nggak perlu ke sini-sini. Terus ini misalnya kecil gitu ya, udah kepotong-potong. Kita mau tampilannya pas gitu. Langsung klik aja 2 kali di harga ini, di posisi harga. Nah, tuh, dia langsung ngepasin posisi. Atau kalau yang ini diklik lagi. Misalnya kita kecilin dulu. Kita ini kan misalnya kecil-kecil gini ya, kan nggak enak lihatnya. Dipasin biar nggak nge-scroll-scroll, klik 2 kali aja. Tuh, dia langsung ngepasin satu layar. Gitu juga kayak indikator, FAT. Nah, biasa kan kecil kayak gini. Ini juga kecil-kecil. Diklik 2 kali aja. Nih, dia langsung proporsional. Nah, proporsional. Jadi nggak perlu nge-scroll kayak gini kan ribet, lama gitu kan. Jadi cara-caranya diklik 2 kali, klik 2 kali. Terus shortcut yang lain itu layout. Tadi mengubah layout, tekannya titik. Titik di keyboard. Nah, tekan titik, pilih mau setup yang mana. Langsung pindah ke new tab setup yang baru. Terus ini bisa di-hide, disembunyiin ya, biar orang nggak tahu nih ini indikator apa sih gitu. Jadi di hide, nanti ketika di copy ini juga indikator nggak muncul. Kalau kayak gini kita copy, indikatornya kelihatan. Jadi di hide aja gitu. Kalau mau ditampilin juga kelihatan. Itu yang sering dipakai lagi ini bikin garis. Sebenarnya dikasih tahu sih di sini. Ini LTT, LTH, LTL, JV. Misalnya saya mau nandain di sini kan. Arahin aja ke sini, terus ALTV. Nah, langsung garis. Ini juga LTV. Biasanya mau lihat tanggal, ini tanggal berapa sih? Nah, LTV. Kalau mau lihat di harga berapa, berarti arahin LTH. Nah, ini karena aktif ininya tadi magnet, jadi dia ke arah magnet itu. LTH, nah, LTV, LTH ada di sini sebenarnya. Cuma kalau jarang dipakai, itu jadi nggak ingat. Jadi kuncinya biar ingat tuh ya sering dipakai latihan. Terus apa lagi ya? Sejauh ini itu sih yang sering dipakai dan sangat membantu di analisa charting. Kurang lebih itu ya, indikator udah, ini udah. Sekian sih penjelasan dari saya. Udah pas sejam ya, sesuai prediksi. Kalau ada pertanyaan, monggo, atau mau dicoba apa, terserah. Monggo dipersilakan, kalau saya ngerti saya jawab. Kalau enggak, nanti PR saya cari tahu. Ada yang ditanyakan? Ada Om. Ya, monggo. Nah, jadi mau nanyanya gini. Mau share screen? Nah, nggak usah. Dari Om oke aja dulu. Om, jadi tadi, gini. Ini semua pertanyaannya karena akunnya akun masih free. Jadi ini Oke. semua terkait ini ya, akun free ya Om. Ya. Nah, yang pertama Om, alert itu tuh bisa berapa saham? Tadi cuma satu ya kalau nggak salah ya berarti ya. Kalau free bukan satu saham, satu alert kalau nggak salah. Oh, sebentar. Bukan satu saham. Misalkan gini Om, saya ada saham 3 nih. Nah, pokoknya hari ini saya kerja. Nah, saya pengen 3 saham ini kalau menyentuh dari kondisi yang saya inginkan, ini semuanya muncul alertnya. Apakah bisa kayak gitu Om? Berarti kan Bisa. sahamnya 3 tuh.
Oh, bisa ya? Jadi kalau akun yang pro paling bawah itu alert bisa 20 maksimal. 20. Nanti kalau udah mentok 20 dia nggak bisa bikin alert, jadi harus ada yang dihapus, di stop gitu. Jadi Oke. bisa 20. Kalau yang free nggak bisa ya harusnya ya. Apa bisa satu gitu, satu doang. Oh, oke. Sahamnya mah terserah berapa, tapi jenis Terserah. alertnya cuma satu. Ya benar. Om, Ya, berarti alert ini cara kerjanya kalau misalkan saya lagi kerja nih, berarti saya harus buka trading view-nya itu, terus saya hide gitu. Nanti alertnya muncul. kayak gini, misal ini kan ada line ya garis ya, Mm-mm, harga 33975. Kita punya mm-mm, barang di sini. Batas CL kan jika break ini. Nah, kita mm, kan nggak mantau ya. betul. Nah, di garis ini kan ada tanda tambah nih. Nih, atau di sini ada alert nih. Di garis itu add alert. Jadi di garis Oh, horizontal line itu, kalau dia crossing down, crossing up, bunyi. Mau one per bar close, one bar, atau once per minute. Nanti dia bunyi-bunyi itu sih. Itu. oh, oke, oke, oke. Atau bisa dari indikatornya, misal MA tadi ya. Mm. Nah, indikator ini tuh alert. Kalau dia kena Hmm. alert gitu, add alert. Nah, bisa juga dengan indikator pilihannya gitu. Oh, oke, paham, paham, Om. Mm-mm. Nah, terus tadi Om, eh ini kan ada namanya chart layout. Nah, Yap. kemudian ada lagi yang namanya save indikator. Nah, Om, Ya. apa bedanya kalau misalkan saya udah pasang ini, misalkan layar ini aja deh, ini indikator kan ada MACD, terus moving MA average 9, sama udah volume. sama volume ya. Mm-mm. Nah, kalau kita nge-save, itu di-save indikator template ya namanya Om. Indikator template. Mm-mm. Oh, harusnya Oke. bisa di sini aja ya tanpa ke layout gitu ya maksudnya ya. Nah iya sih pengen nanya itu sih. Bisa harusnya. Kayaknya bisa dicoba Tuh. ini. Jadi kalau layout habis, Mm-mm. jadi bikin baru gitu sini kan maksudnya. Iya. Nah, kalau free bisa nggak coba? Nah, berarti aku share screen gitu ya. Iya, stop. Boleh. Bisa share screen nggak? Atau Eh, harus jadi ini dulu? bisa bisa. Tunggu bentar. Share share share. Oh, ente lagi ini Dah, coba. Udah bisa? disable. Bentar. Oh, ini udah bisa. Nah, ini udah kelihatan belum, Om? Udah. Oke. Nah, gini dulu nih. Ini kan berarti layout kan yang ini kan, Ya, si coba cumi ini tekan kan. titik. Cuma satu kan harusnya. Kalau free. Ada kayak ada dua apa ada tiga gitu kemarin. Oh, dua nih. Dua. Mm-mm. Oh, Nah, berarti bisa dua ya. bisa bisa. Nah, Mm. Om, kalau saya ganti ini ke sini, Yap. nah oke, berarti ini adalah layout yang kedua kan gitu Om, Yang kedua. ya kan? Mm. Nah, terus sekarang misalkan layout kedua ini kita mau tambahin indikator. Eh, Ping Nah, ini aja lah, average. biasa nih standar. Nah ini kan udah nongol nih yang biru ini. Oke, Ya. apakah kita bisa nge-save lagi, Nah, itu udah nambahin si pilihannya chart? auto save. Jadi yang terakhir ke save otomatis kan auto save-nya dinyalain. Oh, jangan Dia dinyalain masuk lah. langsung. Mm-mm. Oke, ini pengen nge-save baru nih, anggap ya new layout kan. Nyalain. Ya, copy ibaratnya gitu kan. Nah ini Om nongol gini. Ya, kalau free ini cuma satu harusnya, malah tadi bisa dua, berarti beruntung tuh bisa dua. Oke, berarti ini kan nggak bisa nih ya. Nggak bisa. Berarti lewat cuma dua. Nah, Ya, kalau misalkan eh ini indikator save sebelahnya yang kotak-kotak. Nah, tuh. Nah, nah, save a- indikator template. aneh mau ngakalin nih, yang ketiga Mm-mm. nge-save di sini gitu. Ya, ya, bisa bisa. Ide bagus. Baru Coba. tahu. Gara-gara ngulik ini baru tahu. Nah,
Coba yang 3 Indi ya, tuh 2, 3. 3. Nah, terus Anda nge-save dah. Dia bisa nggak ya? Oh, Nah, bisa. berarti Aman bisa tuh, berarti. Om. Ya, bisa. Oh, ini nomor yang ketiga di sini. Oke. Oke, Berarti nggak perlu layout ya. Coba nggak perlu indikator lewat yang ya. lain, yang cumi coba buka. Titik, Oke, gua kesini nih. brief. Kita lihat. Nah, ini save juga. Oke, sini lagi. Save. Oh, bisa. Harusnya sih. Cumi. Cumi 4. Nah, ini kan ya nomor ini Wah, lagi. Aduh, cuma nggak 1. mau. Kalau Pro bisa Ketahuan. unlimited tuh. Iya. Oke. Oh, ternyata Komersial TradingView banget lah. pinter TradingView nih. komersial makanya. Nggak bisa diakalin. Nggak bisa. Oke, Ya. terus Berarti Om. tetap masih kepakai yang Pro tadi ya, manual. Bisa bikin banyak-banyak Hmm, dulu. Aku nggak tahu bakal ke save apa enggak nanti. Kalau mau nggak trialnya mau, habis. mau nggak mau itu tuh harus Pro. Oke, terus pertanyaan yang ketiga, Om. Tadi ada watchlist tuh, Om. Nah, Ya. ini saya stop share aja deh. Watchlist itu yang gratisan dia bisa bikin nggak sih, Om? Apa? Kalau TradingView yang free itu bisa Ya. bikin watchlist juga nggak? Udah lupa aku. Udah lama nggak pakai gratisan. Coba aja. Oh, atau gini deh, Om. Misalkan Om Oki kan ada watchlist di share ke Ya. aku. Aku bisa buka nggak tuh? Oh, Harusnya kalau satu doang bisa ya. nih tak share ya yang IDX. Boleh yang mana aja, bebas. Sorry nih ikut nimbrung. Untuk yang watchlist walaupun free bisa nambah, Pak. Bisa. Oh, Bisa mantap. karena kan sempat nambahin yang Kompas 100 nih. Berhasil sih masuk semua Wes, walaupun akunnya free. Oh, berarti watchlist aman. Oke. Aman. Siap. kita coba ya buat buktinya. Coba, Om. Sub. Tadi baru buka komen, sorry, tak buka komen, saya chat. Untuk tadi kan backtest itu indikator bawaan TradingView. Kalau indikator yang bikinan sendiri, itu bisa dibikin backtestnya nggak strategi. Jawabannya bisa. Tapi kalau kalian ngerti coding pin indikator di TradingView, gitu. Ini watchlist-nya tadi, monggo bisa apa enggak? Terus ada pertanyaan lagi, pengaruhnya dari dengan lock sama dengan lock lebih ke apanya? Nah, seperti penjelasan tadi ya, lock itu buat ini buat kalau narik trend line bedanya, tapi kalau narik garis horizontal harusnya nggak masalah. Kalau mau trend line yang ada garis-garis miring gitu-gitu, karena pengaruh. Terus lock itu posisinya di kanan pojok bawah ya di sini, di auto lock. Jadi harusnya sih ada ya di pojok setelah dekat jam. Alat bisa diindikatorkah? Bisa. Nih, yang tadi ya, diklik di sini, ini indikator. Bisa di indikatornya atau di MACD, diklik sini. Oke. Udah coba copy watchlist yang tadi, IDX? Om Syah Kumara? Udah masuk yang di WhatsApp? Halo. Masuk. Bisa di copy? Masukin ke watchlist-nya. Harusnya munculnya kayak gini juga sih. Wah, Afung masih kerja. Oke. Ini Oke, siapa ini? sorry. Ya, monggo. Secara kopasnya gimana ya? Linknya yang udah di copy di WA. Lupa tadi. Link, klik, nanti kan ke browser, Oh, diklik. Oke. copy, terus buka ke Mozilla aku, coba.
Nah, save as watchlist. Ada kan ya? Oke, ada. Nah, bisa di-save nggak kalau free? Muncul nggak Nggak di bisa. watchlist? Nggak bisa, apa Nggak muncul. pilihannya? Disuruh upgrade ke Pro. Oh, cari duit mulu. Ya, Iya, betul. jadi udah terjawab ya kenapa. Jadi kalau mau pakai trial, coba dulu trial bikin watchlist. Harusnya ketika trial habis, jadi watchlist itu tetap ada sama layout. Nah, ini saya udah coba yang layout ada sampai sekarang. Cuma hati-hati tadi, eh, jangan lupa di unsubscribe karena nanti tagihannya masuk. Kecuali pakai kayak Genius, aku biasanya sih pakai Geniusku nggak pakai lagi, tapi Genius bisa dimasukkan pengganti kartu kredit, dananya nggak ada, tinggal masukin, lupa pun nggak masalah, gitu. Karena tagihan nggak bakal bisa di ini, gitu. Nggak bisa perpanjang ya. Gitu. Cuma tetap jaga-jaga, dipilih subscribe free trial, dimatiin langsung aja, jangan tunggu sampai ini belum, masih mau pakai gitu. Bahaya, soalnya lumayan tagihannya kan kita ambil yang tertinggi tadi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Terkait objek tree, Pak Oki, tadi Ya. saya masih rada belum paham ya. Itu hanya kalau diklik kan hanya menampilkan apa ya? Yang udah digambar. Gambar-gambar ya. Hanya itu aja ya fungsinya atau Oh, apa? ada chart. Jadi semua yang muncul di layar. Ada chart. Jadi kalau kita hide, chartnya juga hilang gitu. Chart, terus yang digambar-gambar sama indikator. Nah, indikator hide-nya juga bisa dari sini. Gitu. Hapus dan Oke, hide. oke. Ya, ya. Terus kalau ada pilihan lagi nih di setting, kan ini muncul indikator di sini ya. Ya. Ada pilihan di sini, status line kalau nggak salah. Nah, kalau klik ini nggak muncul. Nah, jadi saya pakai indikator apapun, saya sini kan saya banyak pakai nih. Nih, harusnya sih kalau settingannya itu di uncentang, nah nanti ini bisa hilang. Nggak perlu di hide-hide kayak gini maksudnya. Ini kan hide manual ya. Kalau ini nggak muncul di sini kan, indikator apa aja sih yang dipakai, tapi munculnya di sini. Ada MACD, moving average, volume. Di sini nggak muncul, di sini. Nah, biasanya ini ada Pak Irwan nama Pak Irwan sih biasanya dia pakai fitur ini, jadi nggak kelihatan dia pakai indikator apa aja. Nah, di sini munculnya di object tree. Jika settingan yang ini bagai indikator di antik. Nah, ini muncul lagi kan. Kalau muncul lagi kayak gini kan nge-hide-nya tinggal klik ini kan. Nah, tapi kalau yang tadi centang bisa hilang. Terus ini grup-grup tadi kan. Milihnya kan Masuk. biar cepat di save ya. Tekan satu, save. Save bawah. Atau tekan kontrol, klik satu-satu. Kayak di Office biasa. Nah, nanti di folderin atau mau diduplikat, clone, nah, bisa. Terus mau digeser-geser posisi atas bawah, misal catnya yang di bawah gitu. Karena ini posisi layering ya, kan gambarnya gambar lapisan. Jadi kalau dia paling atas, Ya. dia gambar dia paling atas gitu. Kan biar nggak nutupin atau lebih kayak gitu fungsinya. Ini kepake nih kalau suka Photoshop, AutoCAD dan lain-lain, kurang lebih fiturnya sama. Satu lagi nih Pak Oki, lognya di saya tetap nggak muncul loh. Cuman di kanan bawah tuh adanya adjustment sama auto. Masa sih? Coba share screen, mau share screen. Aduh, nggak bisa nih Pak Oki, karena kan saya pakai dua HP. device. Pakai HP. Oh, kalau HP. TV saya yang di laptop. Oh iya, iya. Oke. Saya. Kalau di HP, bentar ya. Gini, maksudnya trading view-nya saya buka dari laptop. Nah, Zoom-nya ini saya lewat oh HP. iya dari ini. Si paham. Nggak muncul log sama sekali gitu. Atau screenshot kirim ke WhatsApp. Coba ya. Nah, sudah.
Oh iya, nggak ada ya. Ntar saya ini dulu, ntar dicari tahu ya. Baru pertama Oke. ada ya. Go to just aneh sekali. Oke. Ini Ntar sampai saya saya coba buka di dua browser nih. Kan kebetulan saya ada Chrome, TradingView di Chrome sama di Avast browser ya. tetap Eh ada. sama nggak ada lognya dua-duanya dari baik yang di Iya. Chrome ataupun di browser. Apa di Avast browser. Pak Irwan doang kayaknya deh. Yang lain aman ya. Ada Aduh, pengaturan nggak? sentimen. Setting. Nggak ada nih setting, nggak bisa diklik. Label, price. Di sini, klik kanan di sini. Lognya aktifin. Di mana? Pak Oki, sorry. Di Itu sini. masuknya di setting bawah ya. Mm-mm. Setting. Ada. Setting. Masuknya yang di logarit. Klik kanan di sebelah bulan ini nih, atau di auto. Di ini, yang ini. Nah, gambar gerigi. Udah Logaritmiknya. centang sih. Logaritmiknya dicentang kan? Ya, benar. Ya udah, kalau centang berarti aktif itu. Kan berubah gambar chartnya. Nih, berubah tuh. Nah, kalau centang berarti logaritmiknya aktif. Oke, oke. Berarti udah logaritmik, Cuman, cuma nggak muncul tulisannya ya gitu. betul, betul. Ya, oke deh. Sip, sip. Thank you. Ya. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan di luar TradingView? Boleh. Kita 8 menit lagi kelar ya, 11:30. Kalau nggak ada, kita tutup sekarang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau tanya dong, kalau untuk yang di handphone itu gimana ya? Oh iya, handphone. Misalkan Tadi di saya mau handphone itu, sharing handphone ya. iya, Oke, kan saya di join handphone. WhatsApp dulu ya. Oh, Join WhatsApp, join HP. Kita share kalau fitur yang TradingView di HP ya. Tunggu HP-nya. Oh, nggak ada. Zoom. Zoom rapat HP. Oke.